ini dan tidak lagi merupakan satu pikiran pemikiran sertifikat yang menjadi hak milik. Ini tantangan juga pendidikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil dari saudara bisa diselesaikan. Menurut saya nanti mulai kasih. Terima kasih Prof. Izin menjawab. Sebelumnya untuk yang rumors bahwa pada tahun 2026 ini tanah-tanah kredit akan bila tidak disertifikatkan akan menjadi milik negara, itu tidak serta merta seperti itu. Itu juga dimaksudkan untuk segera para pemilik untuk dapat segera mendaftarkan ke Badan Pertanahan untuk dijadikan sertifikat sehingga menjadi salah satu tertib administrasi untuk di pertanahan seperti itu. Jadi salah satunya juga sebagai saran Paris mungkin memfasilitasi konversi hak, yaitu memberikan penjelasan hukum kepada pemegang hak edom supaya untuk segera mendaftarkan ke BPN. Demikian Prof. Secara pribadi saudara saya punya aset yang masih bersih, saya coba untuk membuat sertifikat itu susahnya ditampung. Tapi kita perlu PTS itu tidak menjadikan. Nah, apakah ini salah satu faktor untuk saudara? Karena sulitnya pengurusan, barangkali yang terkait itu juga karena sulitnya pengurusan akhirnya sudah kelihatannya ekosistem. Apakah ini salah satu faktor yang menurut saudara khas penelitian sekarang yang memang perlu dibenahi? Menurut saya kalau prosesnya sudah, saya masyarakat akan mau mengkonversi tanah-tanah yang hasil ini mengkonversi. Kenyataannya pengalaman pribadi saya sulit. Nah, saya harapkan hasil penelitian saudara ini bisa mempermudah masyarakat untuk mengkonversi suratnya. Apa yang bisa saudara sampaikan kepada Kementerian KPR dan juga silakan. Ya, terima kasih Prof. Salah satu cara adalah untuk lebih mempermudah prosedur pensertifikatan, tidak dipersulit, tidak mahal dan mudah untuk mengurusnya, juga memperoleh memberikan due diligence dan legal opinion kepada masyarakat, kepada ATR BPN untuk yaitu membuat aturan yang mudah, murah dan cepat. Demikian Prof. Ya, saya sangat sepakat dengan karena kita selalu menunggu PTS. Yang saya alami PTS lebih mudah apa lebih kurang. Kenapa nggak bisa lakukan? Ya udah pakai terpusat terus ada pakai video. Jadi itu satu aja terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya Ibu terima kasih Ibu. Saudara, menurut saya tertarik sebab istilah ketika kita membaca atau berbicara soal kehidupan berhubung, kita berada seperti pada salju. Faktanya, pagi kita sekolah itu kehidupan berhubung. Sebenarnya dan harusnya sudah selesai secara hukumnya. Sudah selesai 20 tahun kemudian dengan adanya peraturan untuk mengkonversi. Kemudian ini, ternyata konsumennya itu berkosong. Dengan segera kemudian mengangkat persoalan ini. Apalagi dengan kasus yang terjadi terakhir adalah saya menulis di belakangnya. Dan kebetulan ketika saya bolak-balik di Bandung, saya pun melihat itu sengketa yang terjadi di Dago Terus. Itu kemudian ketika bertemu dengan disertasi saudara Profesor menjadi pertanyaan bukan upaya itu proteksi bisa boleh dibahas tahun lalu. Istilah ini
harus ada kepada jalan yang mana. Sebab harusnya ini sudah selesai dengan adanya Undang-Undang 1960 dan peraturan hukum konvensi. Bagaimana bisa kita masih berbicara soal itu? Nah, segala yang mengangkat itu, mengapa saya dengan adanya kasus menjadi aktif kembali? Oleh karena itu, pertanyaan saya dan mohon penjelasan daripada saudara Promoena, apa sebenarnya yang terjadi? Sebab saudara Promoena mengatakan, apalagi dengan kondisi sehari-hari yang memang berada dalam lingkungan pertanian. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kita lihat dari sisi regulasi, sebenarnya justru penyerahan itu cukup berbicara soal kehidupan pertanian. Tetapi ketika kita melihat banyak faktor yang terjadi secara teknis, kehidupan pertanian itu masih ada pengaruh. Ini adalah sebuah kehadiran kita semua. Dan ini yang menjadi menurut saya apa yang Anda tulis dan bisa kemudian bisa dilakukan. Oleh karena itu, ini penjelasan saudara Promoena apa sebenarnya yang menjadi tidak soal politik pertanahan kita secara regulasi menurut saya sudah selesai. Tetapi faktor sosial masih terus dengan soal itu. Jadi itu yang pertama saya minta saudara bisa menjelaskan. Terima kasih Ibu, izin menjawab. Pengaturan hukum atas tanah non crowdfunding di Indonesia memang masih belum jelas, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih lanjut. PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah dapat menjadi dasar untuk mengisi kekosongan hukum, namun perlu diperjelas dan diperkuat untuk memberikan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa tanah non crowdfunding dapat dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah yang efektif dan efisien, serta peningkatan kapasitas aparat pemerintah. PP 24 tahun 97 telah mengatur tentang pendaftaran tanah, namun perlu ditingkatkan dengan menciptakan lembaga penyelesaian sengketa tanah yang independen. Dan bentuk politik yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan menciptakan sistem hukum pertanahan yang jelas, transparan, dan berkeadilan. PP 24 97 dapat menjadi dasar untuk menciptakan sistem hukum pertanahan yang lebih baik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik. Dengan demikian PP 24 dapat menjadi instrumen penting dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi sengketa tanah non crowdfunding. Demikian Ibu. Baik, saudara Promoena, seperti yang kita lakukan di sini, mungkin adalah dari saya itu saya teringat sesuatu yang kemudian PN mengiakan tindakan dari artinya memilih sistem hukum itu beda. Kemudian putusan yang malah itu akhirnya memihak kepada warga yang sudah memiliki legalitas hukum dari badan pertanahan. Tetapi ketika mereka ketika pemerintah mereka kemudian mengatakan artinya itu rupanya masih diakui secara regulasi. Saya kurang setuju kalau dikatakan kurang. Secara regulasi sebenarnya sudah selesai. Hanya saja mungkin menurut saya pemaknaan penyelesaian soal pengetahuan perkalian itu termasuk pertanahan pada pihak yang seharusnya memutus kasus ini ada barangkali untuk saya bisa ditambahkan itu usulan itu lembaga yang dibentuk dalam kebanyakan lembaga kita. Maka itu apakah kita akan kan ketika masyarakat berselisih lainnya mereka ke pengadilan dan kemudian ke badan pertanahan, apakah di situ ada usulan khusus? Yang kedua barangkali oleh karena itu saya akui kesalahan apa yang pemerintah sebagai sekolah informasi ini disampaikan dalam disertasi ini dengan
perempuan secara hukum masih ada dominasi sekali persoalan. Terima kasih Ibu, izin menjawab. Saran strategis kalau untuk saat ini sebagai notaris, hindari transaksi tanah igendong sebelum dikonversi, mengajukan permohonan penetapan hak di pengadilan negeri atau penyelesaian administratif di kantor pertanahan, dan mendorong pihak-pihak untuk segera mendaftarkan tanah setelah dikonversi untuk memperoleh sertifikat yang resmi. Mediasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi juga bisa mendorong perdamaian di luar pengadilan. Demikian Ibu. Baik, kita berikut lagi pada silakan yang terhormat Bapak Iksan dan terima kasih yang melakukan kepada Bapak Pasal Santiago, Bapak Bapak Aceh, Ibu Negara dan Ibu Bapak. Bapak Negara, Ibu Presiden saya. Selaku pengundi hari ini, apresiasi mendalam presentasi Ibu. Penampilan luar biasa hari ini, puncaknya. Bukan karena ada pelaksanaan atau keluarga, tapi ini menunjukkan suatu performa yang terbaik. Sebagai pengundi hari ini merasakan kesemanfaatan daripada disertasi ini sebelum nanti mau kita berkomunikasi dari mereka. Diberikan bahwa sebagai kami dalam Indonesia bisa melakukan di Indonesia. Pertama, dikatakan di Indonesia tidak luas. Kami dikatakan 20 juta. Terus tokoh masyarakat Jawa Timur di bawah dalam pengadilan. Karena kami tidak sangat menguasai. Peraturan tidak menguasai. Mereka yang menguasai hanya kepada surat undang-undang bahwa kelima PPWS pada waktu ada aspek kepada hukum jasa jalan, hukum tata negara, dan hukum yang seperti itu. Jadi, akhirnya urusan itu sebenarnya ini orang ke data itu tidak berhasil melalui perkara yaitu performing. Sementara ketika aslinya dengan aliran sah tidak ada yang apa-apa. Tapi kalau pihak yang performing dia pertama, bagaimana selalu dicoba. Yang kedua adalah kita berbaris. Karena selain dengan kegiatan kita selama ini, yang kedua adalah masyarakat yang mengetahui juga berapa secara waktu asalnya dengan performing dari dalam. Yang kedua, desa dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, bukan hanya akan mempromosikan disertasi yang sangat bagus. Menurut penelitian itu dikaitkan dengan ideologi. Karena peneliti dalam ideologi ini masih ada jauh menjadi bebas dari performing untuk menggunakan haknya justice self-view keadilan sosial atau self-view harus dibicarakan dengan event Islam atau event sedangkan undang-undang yang mengatur. Dan ini merupakan apa yang sangat esensial yang menjadi harus membuat diberikan makin mobilis masyarakat pemuda sehingga menjadi kekuatan untuk memberikan organisasi dan lembaga dalam hal ini BPN bisa aktif termasuk dalam pengendalian akan mengenai performing seluruh Indonesia. Ini dari penanaman selalu beserta mengaksikan performing buat seluruh Bapak. Terima kasih Bapak izin menjawab.
untuk saat ini khususnya sesuai dengan penelitian saya, banyak para penguasa tanah Ekenhofer Bonding yang sudah meninggali tanah itu berpuluh-puluh tahun. Pada saat pemilik datang yang memegang Ekenhofer Bonding, itu pasti ada konflik, tapi selalu tidak ada penyelesaiannya, sehingga lebih pada dibawa kepada ke pengadilan. Di pengadilan bolak-balik, pada akhirnya penguasaan tanahlah yang dimenangkan atau yang lebih berhak atas ini, karena menguasai tanah terus menerus dan untuk kebaikan itu akan lebih dimenangkan daripada yang sekedar surat, walaupun terbukti itu surat Ekenhofer Bonding. Di sini BPN lebih menyerahkan keputusan itu kepada pengadilan, hasil pengadilan maka akan diambil oleh BPN untuk mengambil langkah selanjutnya. Demikian, Bapak. Baik, akhirnya pengunjung harus mengatakan silaprantis. Dan tulis selama sampai tujuan melalui hukum yang lebih dasar lagi. Selamat kepada pemerintah. Terima kasih Pak Pembicara. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Polri, yaitu Bapak Profesor Udin Pramangala, kemudian Sekretaris BPI, juga selaku promotor Profesor Dr. Rizal Santiago, kemudian Profesor Dr. Arifin Pagupuri SHMH sebagai ketua, kemudian Dr. Mahadwi Yasimombo SHMSI selaku Direktur dari Islam, kemudian Pak Dr. Bisarti SHMM juga kemudian akhirnya sampai pada tahap akhir yang dunia pendidikan formil yang tidak semua orang bisa sampai di sini, yang alhamdulillah yang kompeten, yang ibu tidak akan banyak mengenai substansi dari observasi karena kita sudah diskusi yang lebih kurang 1 tahun 2 bulan ya. Itu dari 18 November 2024 sampai akhirnya 14 Desember 2025. Kemudian hari ini kita ujian terbuka untuk di forum secara terbuka. Ya, kita juga sudah melakukan diskusi baik secara online maupun secara tatap muka. Mungkin lebih kurang ada 10 ya pertemuan yang kita lakukan walaupun banyak mungkin ada selama kita bimbingan, mungkin ada yang salah ya walaupun juga begitu kita saling memaafkan ya. Kemudian disertasi mengenai masalah politik hukum proses sengketa lama yang tersebut itu terkondisi yang berkeadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Ya, memang dari tadi kita lihat bahwa masalah konflik politik itu masih mempunyai masalah ya dalam kehidupan masyarakat. Walaupun sudah dihadirkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ya, sejak lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok keagrarian yang mengatur mengenai masalah tanah yang di Indonesia itu berbeda dengan dikasih bagi tanah politik itu pada tahun 1980 ya, dengan September yang nanti kenyataannya tidak bisa terlaksana gitu ya, karena yang lebih banyak kendala
mungkin pemerintah juga tidak konsisten dalam pelaksanaan PDB gitu ya, PDB nomor 2 tahun 1997. Akhirnya karena terlalu itu sampai saat ini masih banyak masalah. Kemudian di sini juga modal yang diberikan yang diberikan oleh Promopenda yang mudah-mudahan pemerintah bisa mendengarkan dengan yang terkait, terutama adalah Kementerian APR atau DPR ya, DPR supaya masalah tanah ini bisa diselesaikan dengan cara baik ya, dengan cepat tadi ya, yang program yang katakan ya benar kemudian berkeadilan ya. Ya sekarang politik hukumnya tergantung pada pemerintah itu mau tidak untuk dilaksanakan ya demi keadilan bagi masyarakat. Ya mungkin itu ya. Kemudian salam buat keluarga, suami, anak, ibu, kakak, adik ya, mohon maaf gitu ya. Sampaikan salam ibu semua dengan anak. Terima kasih. Mungkin itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sudah membimbing Promopenda hampir luar biasa dalam kuliah ini. Tadi Ibu Mahaini mengatakan nostalgia dan wangi. Saya juga nostalgia karena Promopenda ini SPM ini menurut saya tahun 1998 saya mengajar perjanjian kontrak dan pengalaman modal. Dia menurut saya kalau kuliah itu duduknya di depan. Suatu ketika waktu itu saya langsung saya bertanya, Promopenda ini waktu kuliah lagi hamil. Akhirnya saya tanya, siapa yang hamil? Satu hamil kan? Tapi dia saya tidak pengalaman. Oh iya, kalau saya tidak makan, gitu kan? Kenapa? Saya sudah punya suami. Artinya apa? Waktu dalam hamil, Promopenda ini sudah berpikir untuk dikasihkan. Lalu suatu ketika waktu dia juga, saya sudah dijemput sama suaminya. Nggak tahunya suaminya sekarang teman saya. Dan itu tidak tahu saya itu pakai super. Sama Mitsubishi ya. Dia tahu saya. Kalau kita nostalgia, saya sangat nostalgia. Kelebihan dari Ibu Reslani ini kalau kuliah selalu, saya masih tahu waktu di S1 itu selalu kuliah itu selalu bawa makanan. Ya itu lah, jadi memang begitu kan. Dan itu makanan, gitu ya. Tapi sopi lah, makan dinikmati oleh lulus kelas. Itu tahun 98. Dan dia menang, saya melihat beliau. Dan hamil, saya ada waktu hamil anak pertama, kedua, atau ketiga. Anak ketiga. Baik. Jadi ini perjuangan yang luar biasa dari sosok Bu Reslani. Dan alhamdulillah dapat tiga dari sang suami yang luar biasa, Profesor Dr. Santo Thomas. Profesor Santo itu mengalami diskusi menyaut juga gitu ya, di hukum kita sebagai konsultan hukum gitu ya. Dan luar biasa pada hari ini Pak Anto mempercayakan Universitas ini juga di program doktor hukum Universitas ya. Saya tanya nama siapa unggul dan alhamdulillah sampai hari ini kita nomor 1 lagi di Jakarta dan di Indonesia. Yang saya tidak peduli, kalau tadi saya nomor
nostalgia ya, nostalgia ya. Bagaimana Ibu Nani kuliah ya di gedung apa namanya gedung musik ya, kuliah dalam kondisi hamil ya, dan luar biasa, dan kali ini bisa tampil luar biasa, dan saya sangat bahagia Bu Nani bisa tampil dengan baik dan menjadi insya Allah sebentar lagi akan menjadi dokter ya, dan semoga ilmu yang didapatkan di khusus guru ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dan keluarga, serta juga untuk mensupport anak-anak Ibu Nani yang bisa juga punya dokter ya, mengikuti jejak dari orang tuanya, dan hari ini sudah diberikan oleh Ibu Nani dan Dr. Santos. Ini kawan saya ya, dan saya nggak tahu waktu pertama kali dengan ketemu Pak Laksanto ini istrinya beliau. Jadi selamat berjalan luar. Jadi selamat dan mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor kepada pemimpin jalannya yang terbuka pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian saya sudah terbuka sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Pak Uji, Ibu Profesor Akil SMH, Ibu Dr. Lamia Media Sumber dari SMSI, Bapak Dr. Unsal SIM, Bapak Profesor Dr. Santiago selaku promotor, dan Ibu Dr. Lamia SIM selaku promotor. Luar biasa ini kami kemudian mengadakan sidang tertutup untuk membuka hasil yang kita pagi hari ini. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menyatakan bahwa saudara Teresia Krisnani dengan nomor induk mahasiswa 23730590 lulus kuliah program dokter hukum pada program Pasar Sarjana Universitas Borobudur dengan predikat kelulusan cum laude. Kedua, menganugerahkan gelar doktor dalam bidang hukum kepada yang bersangkutan dan berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2026. Kepada Rektor Universitas Borobudur, Profesor Insinyur Bambang Bernardos MSc. Saudara Dr. Teresia Krisnani adalah lulusan ke-382 program doktor hukum Pasar Sarjana Universitas Borobudur. Demikian surat keputusan Rektor Universitas Borobudur. Sambutan keputusan oleh Rektor Universitas Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada saudara yang telah berhasil meraih gelar doktor hukum pada pagi hari ini dengan mempertahankan disertasi saudara pada sidang terbuka yang diuji oleh para putusan dan juga disaksikan oleh Senat Universitas. Tim penguji menilai bahwa disertasi saudara telah memenuhi persyaratan ilmiah serta kriteria akademik yang telah dipersyaratkan oleh Universitas Borobudur. Saudara Dr. Teresia, gelar doktor adalah suatu amanah akademik yang harus saudara pertanggungjawabkan dan diwujudkan dalam bentuk kerja yang terukur. Salah satunya adalah kepedulian saudara terhadap permasalahan bangsa dan negara serta untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Gelar doktor bukan akhir proses pendidikan, tapi merupakan pintu masuk untuk menjelajahi dunia ilmu yang sangat luas. Hasil disertasi saudara sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Jika diharapkan hasilnya bisa ditulis ke masyarakat, sehingga masyarakat
tahu hasil dari disertasi saudara. Dan tentu itulah yang kami harapkan, bahwa disertasi mempunyai manfaat untuk masyarakat luas. Kepada keluarga dan teman selamat juga yang hadir, Mas Santo, dan teman kita juga, ibu dan anak-anak yang hadir, serta seluruh rekan-rekan yang turut menyaksikan keberhasilan saudara. Sekali lagi selamat untuk saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mengucapkan oleh para ustaz seluruhnya. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Profesi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur atas nama Dr. Teresia Trisnani, dengan ini saya nyatakan ditutup. Kepada Bapak Profesor Dr. Santo Utomo dipersilakan maju ke depan. Dewan Pemuji Doktor meninggalkan ruang sidang dan akan menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Teresia Trisnani dan suami. Kepada Dewan Pemuji dimohon untuk berfoto bersama Dr. Teresia Trisnani dan suami. Selanjutnya kami akan melanjutkan pada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Davina.